keistimewaan luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku bersumpah demi hari kiamat, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian. Sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna." Al-Quran Surah Al-Qiyamah ayat 1 hingga 4. Sebelum menyebut jari jemari, ayat ini diawali dengan penjelasan kekuasaan Allah untuk mengembalikan tulang jemari yang kecil dan menyusunnya kembali hingga menjadi lurus. Sesungguhnya Allah sang pencipta jemari manusia, sehingga hanya dialah yang mampu mengumpulkan tulang-tulang manusia dan mengembalikan kehidupannya. Ayat ini menyebut kata banan. Para ahli bahasa menafsirkan maknanya dengan ujung jari dan kaki. Sedangkan kata banana artinya seluruh jari jemari. Kata banan bisa juga berarti garis-garis halus yang ada di ujung jari manusia. Dan pola sidik jari ternyata unik dan khas dari masing-masing manusia. Penelitian di Inggris membuktikan tidak ada satupun manusia yang bersidik jari sama. Subhanallah. Maka tidak salah jika sidik jari bermanfaat sebagai salah satu cara untuk identifikasi manusia. Pola unik sidik jari tersusun dari 3 jenis garis. Garis melengkung, melingkar, dan meliuk-liuk. Pola ini tetap dan tidak akan berubah sepanjang hidup pemiliknya. Bahkan mumi Fir'aun yang diawetkan, pola sidik jarinya tetap utuh dan tidak berubah. Proses pertumbuhan manusia, mulai dari bayi hingga dewasa, tidak akan merubah pola sidik jari. Perubahan pola makan, perkembangan kecerdasan, hingga kematangan pemikiran tidak mengubah pola sidik jarinya. Sehingga ada yang menjadikan pola sidik jari sebagai dasar dan metode dalam penentuan kepribadian. Pola ini baru terbentuk sejak masih janin di usia 100 hingga 120 hari. Francis Galton, seorang ilmuwan asal Inggris, menegaskan sidik jari manusia mulai terbentuk ketika janin berusia 100 hingga 120 hari. Sidik jari terbentuk dari lapisan-lapisan kulit. Masing-masing manusia memiliki pola khas dalam proses pembentukan sidik jarinya. Bahkan 2 individu kembar identik tidak akan memiliki pola pembentukan sidik jari yang sama. Perbedaan bentuk dan pola sidik jari karena perbedaan gen dari masing-masing individu. Pola sidik jari berbeda dengan pola golongan darah. Golongan darah kita merupakan hasil perpaduan milik ayah dan ibu. Tapi pola sidik jari tak terkait dengan keturunan. Bisa saja ada orang yang memiliki pola sidik jari yang mirip dengan orang lain, tapi tidak mungkin sidik jari seluruh jari jemari sama di antara 2 orang atau lebih. Tidak hanya jari tangan, pola sidik jari kaki juga memiliki kekhasan sebagaimana jari tangan. Namun bisa saja sidik jari menghilang karena beberapa sebab, salah satunya karena luka bakar. Tapi pola sidik jari akan kembali terbentuk persis seperti aslinya. Keunikan dan kekhasan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tak hanya pada sidik jari, tapi juga garis bibir yang disebut dengan sidik bibir. Pola sidik bibir juga sama uniknya dengan sidik jari, sehingga tidak akan mungkin 2 orang memiliki sidik bibir yang sama. Pemirsa, manusia tidak hanya memiliki keunikan dalam hal sidik jari dan bibir saja. Sedikitnya Al-Quran menyebut 4 bagian tubuh lainnya yang bisa menjadi identitas dan identifikasi seseorang. Pertama, aroma tubuh. Setiap orang memiliki aroma tubuh yang khas. Hal ini tersirat dalam surat Yusuf. Tatkala kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, berkata ayah mereka, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu membenarkan aku." Al-Quran Surah Yusuf ayat 94. Proses mengenali manusia berdasarkan bau karena Allah menganugerahkan indera penciuman.
Di dalam hidung terdapat 5 hingga 6 juta sel yang menangkap sensor bau. Subhanallah. Manusia juga bisa diidentifikasi dari suara mereka. Kekhasan suara masing-masing orang disebut sidik suara. Alat analisis suara masing-masing orang disebut dengan spektograf. Alat pengubah suara ini menjadikan suara menjadi sebuah grafis yang menunjukkan getaran dan frekuensi. Kekhasan suara inilah yang banyak dimanfaatkan untuk mengidentifikasi seseorang dari rekaman pembicaraannya. Teknologi sidik suara akhirnya menjadi cara untuk mengungkap banyak kasus kejahatan. Misalnya, kasus pemerasan yang akhirnya bisa diungkap setelah polisi berhasil mengungkap pelaku dari rekaman suaranya. Organ telinga juga bisa menjadi alat identifikasi. Organ ini juga memiliki pola garis yang khas seperti sidik jari. Bahkan, sidik telinga berhasil mengungkap kejahatan di Perancis pada tahun 2013 yang lalu. Teknologi terbaru dalam bidang identifikasi adalah memanfaatkan materi genetik. Alat-alat canggih mampu mengidentifikasi manusia melalui pemeriksaan rambut, gigi, tulang, dan darah. Inilah yang disebut sidik genetik atau pemeriksaan DNA. Teknologi ini banyak digunakan untuk mengidentifikasi korban kecelakaan, seperti kasus tenggelamnya pesawat Air Asia di akhir tahun 2014 lalu. Pemirsa, inilah bukti betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha sempurna dalam menciptakan makhluk. Tidak ada satupun ciptaannya yang sia-sia. Sebuah pola sidik jari atau seuntai rambut bermanfaat untuk mengungkap hal-hal besar, termasuk kasus kejahatan. Keunikan dan ciri khas masing-masing manusia terbukti kekal menurut hasil penelitian. Pola sidik jari, bibir, hingga rambut, suara, dan telinga adalah fitrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia baru menyadari keunikan dan ketetapan pola identitas biologis di abad ke-20. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikannya dalam firman-Nya 14 abad yang lalu. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Subhanallah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pemirsa, marilah kita simak firman Allah. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. Al-Quran, Surah Al-Isra, ayat 36. As-Sa'di dalam tafsirnya menjelaskan, pertanggungjawaban yang dimaksud dalam ayat ini meliputi pemanfaatan anggota badan, karunia yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Apakah semua organ tubuh kita telah digunakan sebagaimana mestinya untuk beribadah, atau justru sebaliknya? Anggota tubuh banyak digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Dalam ayat ini, Allah menggunakan kata sama, artinya pendengaran, dan basar berarti penglihatan. Dua kata ini seringkali disebutkan dalam Al-Quran secara berurutan. Dr. Nadia Toyarah mencatat, terdapat 16 ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan kata pendengaran dan penglihatan secara berurutan. Seluruhnya kata pendengaran lebih dulu dari kata penglihatan. Misalnya firman Allah, kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya rah ciptaannya, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Al-Quran Surah As-Sajdah ayat 9. Mengapa demikian? Dan apa rahasianya? Ilmu pengetahuan modern mengungkap fakta bahwa telinga memiliki fungsi yang lebih dominan dibandingkan mata. Telinga telah bekerja meski manusia masih dalam kandungan. Hanya manusia saja makhluk hidup yang mampu mendengar meski ia masih berada dalam kandungan.
Hasil penelitian menunjukkan janin sudah mampu mendengar ketika ia berusia 5 bulan. Dan ketika dilahirkan, telinga langsung bekerja. Bahkan dalam hitungan hari, telinga bayi sudah mampu bekerja maksimal. Di sisi lain, mata baru bisa bekerja optimal ketika seorang bayi berusia 5 bulan. Di bulan ke-6, bayi baru bisa membedakan rupa dan bentuk muka orang-orang di sekitarnya. Proses perkembangan mata berlangsung hingga usia 10 tahun. Dengan demikian, indera pendengaran pada diri manusia lebih dahulu bekerja sebelum penglihatan. Persis seperti yang disebutkan Al-Quran. Rahasia lain mengapa pendengaran lebih dulu dari penglihatan juga diisyaratkan Allah melalui kata summun berarti tuli dan umyun berarti buta. Kedua kata ini berdampingan. Pertama terkait dengan pendengaran dan kedua terkait dengan penglihatan. Di dalam Al-Quran terdapat 8 ayat yang menjadikan kata tuli dan buta. Salah satunya firman Allah. Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Al-Quran Surah Muhammad ayat 23. Rahasianya bisa kita lihat pada proses pembentukan janin. Telinga terbentuk lebih dahulu dibandingkan mata. Indera pendengaran mulai terbentuk pada minggu ketiga, sedangkan indera penglihatan pada minggu keempat. Hal ini menunjukkan manusia mengenal dan beradaptasi dengan lingkungannya lebih dahulu menggunakan telinga dibandingkan mata. Manusia belajar segala sesuatu melalui telinganya, baru kemudian menggunakan mata. Bayi yang terlahir tuli akan menjadi bisu, karena seorang bayi tidak akan bisa menangkap suara dan bahasa dari lingkungan sekitarnya, sehingga ia mendapatkan 2 kecacatan sekaligus. Lain halnya jika bayi terlahir buta. Ia masih bisa menangkap suara di sekitar melalui pendengarannya dan mampu belajar dengan media suara. Itu sebabnya banyak anak-anak yang terlahir buta memiliki kecerdasan yang tinggi. Ini menunjukkan bahwa kecerdasan, kemampuan belajar dan berbicara awalnya didapatkan dari pendengaran, baru kemudian penglihatan. Telinga mampu mendengar suara hampir di semua kondisi, termasuk saat di dalam air dan gelap. Inilah yang kemudian dipahami bahwa telinga sesungguhnya lebih dominan dalam menangkap pesan dibandingkan mata. Itu sebabnya Al-Quran selalu menggunakan kata pendengaran sebelum penglihatan. Selain itu dalam Al-Quran, kata sama yang artinya pendengaran selalu disebut dalam bentuk tunggal. Sedangkan kata basar yang artinya penglihatan disebut secara jamak. Mengapa demikian? Para ahli bahasa menafsirkan bahwa pesan yang didengar sebenarnya hanya mengandung satu arti, sementara pesan yang ditangkap oleh mata bisa ditafsirkan menjadi beragam makna. Contohnya sebuah peristiwa ledakan. Semua orang pasti hanya akan mendengar satu jenis suara saja, tetapi orang bisa melihat ledakan dalam beragam bentuk. Misalnya, hanya melihat apinya, asapnya, kebakarannya, atau hanya melihat reruntuhan gedung di sampingnya. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa, pendengaran adalah pintu ilmu. Dan Allah telah berfirman dalam beberapa surah. Salah satunya, surah Al-Haqqah ayat ke-11 dan 12. Sesungguhnya kami, tatkala air telah naik sampai ke gunung, kami bawa nenek moyang kamu ke dalam bahtera, agar kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu, dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar. Al-Quran Surah Al-Haqqah ayat 11 hingga 12. Ayat ini menjelaskan kisah dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Kalimat dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar bermakna pelajaran yang harus dicerna oleh orang yang berakal. Orang-orang yang berilmu harus mampu mengambil ilmu dan mengerti maksud dari ayat-ayat Allah yang ada dalam Al-Quran. Inilah tanda-tanda kebesaran Allah yang harus kita ambil manfaat dan memahaminya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati." Allah berfirman,
Belum yakinkah kamu? Ibrahim menjawab, aku telah meyakinkannya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku. Allah berfirman, kalau demikian ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu. Lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 260. Ayat-ayat ini menjelaskan Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadikan indera penglihatannya sebagai media untuk menambah keimanan pada Allah. Karena penglihatan adalah sarana untuk mencapai keyakinan. Sebagaimana keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam akan keperkasaan dan kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala saat melihat burung yang dicincang berhasil hidup kembali. Hal serupa bisa kita simak dalam kisah Musa alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, untuk kami perlihatkan kepadamu sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan kami yang sangat besar. Al-Quran Surah Toha ayat 23. Nabi Musa alaihissalam saat berhadapan dengan Fir'aun sempat mengalami keraguan. Kurang yakin bahwa dirinya mampu berdakwah dan melawan Fir'aun yang memiliki banyak pasukan beserta para penyihir. Namun Allah memperlihatkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan Fir'aun sebuah kekuatan dan kebenaran risalah kenabian. Tongkat Nabi Musa dalam sekejap berubah menjadi ular dan mampu membunuh ular milik para penyihir. Ketika Nabi Musa alaihissalam melihat hal ini, hatinya menjadi tenang. Ilmunya semakin bertambah dan semakin yakin akan janji Allah. Mukjizat Nabi Musa juga memperlihatkan kebenaran bagi kaum Nabi Musa alaihissalam sehingga mereka beriman kepada Allah dan nabinya. Inilah bentuk pembelajaran yang dialami dua nabi bergelar Ulul Azmi. Keduanya semakin yakin atas keagungan Allah setelah melihat mukjizat yang turun kepada mereka. Wallahu a'lam bis-shawab. Pemirsa, organ tubuh yang sempurna menjadi cara Allah menjelaskan kesempurnaannya. Kita dituntut untuk berpikir betapa agungnya Allah yang telah menciptakan semuanya dengan sempurna. Tetapi kita juga harus ingat, kesempurnaan organ itu membutuhkan tanggung jawab. Sesungguhnya sidik jari di tangan dan kaki kelak akan bersaksi ketika hari hisab. Apakah tangan dan kaki senantiasa digunakan untuk berbuat kebenaran atau malah sering bermanfaat bagi kemaksiatan? Begitu pula telinga dan mata kita. Kedua organ ini kelak akan bersaksi. Apakah darinya kita menggali dan mempelajari ilmu yang bermanfaat, atau justru hanya digunakan untuk mendengarkan dan melihat hal-hal yang tidak bermanfaat? Sebelum semua anggota tubuh bersaksi yang membawa kita menuju api neraka, maka lebih baik kita introspeksi. Karena Allah telah berfirman akan kesesatan kaum yang tidak mau mendengar dan melihat tanda-tanda kekuasaannya. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 179.